Halo semuanya, pernah dengar nggak soal suku Bajo? Mereka ini penyelam ulung bisa sampai 70 meter loh dalamnya, dan tahan napasnya itu bisa sampai 13 menit tanpa alat bantu sama sekali. Nah ini bukan cuma soal latihan keras, tapi ada rahasia sains di baliknya. Ada evolusi manusia modern yang keren banget di sini. Hari ini kita bakal kupas tuntas temuan dari penelitian di jurnal Cell dan sumber lainnya. Kita mau coba pahami gimana adaptasi genetik dan fisiologis mereka yang unik ini bisa muncul. Siap ya? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Jadi, temuan pertama yang mencolok banget itu soal ukuran organ dalam mereka. Penelitian pakai USG gitu menunjukkan kalau limpa suku Bajo itu rata-rata 50% lebih besar dibanding tetangga mereka, suku Saluan, yang kebanyakan petani. Limpa ini kan fungsinya kayak tangkis kuba alami ya, buat nyimpen cadangan sel darah merah kayak oksigen. Betul sekali. Dan angka 50% itu, wah, itu lompatan adaptif yang besar loh dalam skala evolusi manusia. Signifikan banget dan penting buat dicatat nih. Ini bukan sekedar karena mereka sering latihan menyelam bertahun-tahun. Ukuran limpah yang lebih besar ini juga ditemukan pada anggota suku Bajo yang nggak aktif menyelam. Jadi ini bukti kuat kalau adaptasinya itu ya genetik, turunan gitu. Pas mereka menyelam, limpahnya itu kontraksi. Kayak kita merespons penuh oksigen gitu. Nah, cadangan sel darah merah itu dilepas pas banget saat tubuh lagi butuh-butuhnya, jadi bisa lebih lama di bawah air. Oke, selain organ yang kelihatan jelas kayak limpa, temuan soal genetiknya ini mungkin lebih bikin kaget lagi ya. Terus, gimana peneliti bisa yakin banget kalau gen-gen tertentu ini memang spesifik buat adaptasi menyelam? Bukan cuma variasi acak aja di populasi. Nah, itu kebanyakan bagus. Keyakinannya datang dari perbandingan data genetik suku Bajo sama populasi kontrol kayak suku Saluan tadi. Terus dianalisis juga fungsi gennya. Salah satu yang kunci itu namanya gen PDE10A. Jadi ada variasi spesifik di gen ini yang banyak ditemuin di suku Bajo. Ternyata ini ngaruh ke kadar hormon tiroid T4 tepatnya. Hormon tiroid ini kan yang dipengaruhi variasi gen tadi, ibaratnya kayak ningkatin putaran mesin metabolisme basal tubuh. Jadinya mereka bisa hasilin energi dan pakai oksigen lebih efisien. Penting banget pas kondisi oksigen lagi tipis, pas hipoksia waktu menyelam itu. Wah, jadi metabolisme mereka lebih irit oksigen gitu ya. Menarik. Ada gen lain lagi yang ikut berperan. Ada. Namanya gen BDKRB2. Gen ini perannya penting banget dalam apa ya? Refleks menyelam mamalia. Kita manusia juga punya. Nah, variasi gen BDKRB2 yang dipunya suku Bajo ini kayaknya bikin respon refleks menyelam mereka lebih kuat. Salah satu efek utamanya itu namanya vasokonstriksi perifer. Jadi pembuluh darah di area kayak kaki dan lengan itu menyempit pas wajah kena air. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ini tuh kayak sistem triase oksigen alami yang efisien banget. Darah dialihkan dari bagian tubuh yang kurang krusial ke organ-organ vital, otak, jantung, paru-paru. Jadi organ terpenting itu dipastikan tetap kerja optimal selama mungkin di bawah air. Ini strategi bertahan hidup yang luar biasa sih. Keren banget ya adaptasi berlapis kayak gini. Dan ini jelas nyambung banget sama gaya hidup mereka yang unik itu. Suku Bajo kan dikenal sebagai pengembara laut atau sea nomads. Dulu hidupnya nomaden di perahu atau bangun rumah panggung di laut dangkal yang namanya lepa-lepa. Buat mereka menyelam itu bukan hobi, tapi ya pekerjaan utama. Mereka bisa habiskan sampai 60% waktu kerja harian mereka, rata-rata sekitar 8 jam sehari, buat nyelam cari ikan, tripang, hasil laut lainnya. Tepat sekali. Dan pemahaman kita soal adaptasi suku Bajo terhadap hipoksia ini ternyata punya implikasi medis yang penting banget loh. Ini jadi memunculkan pertanyaan penting, gimana ya pengetahuan dari laboratorium alam ini bisa kita terapkan? Memahami mekanisme alami tubuh mereka mengatasi kurang oksigen, contohnya gimana BDKRB2 ngatur aliran darah itu. Ini bisa buka jalan baru buat terapi kondisi hipoksia akut. Misalnya pada korban stroke, kan aliran darah ke otak terganggu, atau bahkan penyakit ketinggian. Oh gitu ya, jadi bukan cuma cerita antropologi yang menarik aja, tapi ada potensi buat, ya, bantu dunia medis di masa depan. Benar. Ini salah satu contoh paling jelas dan menakjubkan dari evolusi manusia modern yang sedang berlangsung.
yang bisa kita amati dan pelajari langsung. Ini menunjukkan betapa cepatnya tekanan lingkungan, dalam kasus ini ya kebutuhan dasar buat cari makan di bawah air, selama berabad-abad, itu bisa mendorong perubahan genetik yang terukur dan signifikan dalam populasi manusia. Dalam rentang waktu evolusi yang relatif singkat loh. Jadi kesimpulannya buat Anda semua nih, kemampuan menyelam suku Bajo yang fenomenal ini bukan sihir atau keajaiban semata. Ini adalah hasil nyata dari evolusi yang bisa diukur. Ada 3 pilar adaptasi utamanya. Pertama, limpa yang secara genetik lebih besar, jadi kayak tangki oksigen ekstra. Kedua, variasi gen PDE10A yang bikin metabolisme lebih optimal pas oksigen minim, lewat hormon tiroid. Dan ketiga, variasi gen BDKRB2 yang nyempurnain refleks menyelam biar oksigen diprioritaskan ke organ vital. Nah, sebagai penutup, mungkin ada sesuatu yang bisa kita renungkan bersama ya. Kalau suku Bajo bisa berevolusi sedemikian rupa sebagai respons unik terhadap kehidupan di laut. Kira-kira adaptasi luar biasa apa lagi ya yang mungkin tersembunyi di populasi manusia lain di seluruh dunia? Mungkin sebagai respons terhadap ketinggian, iklim ekstrim, atau pola makan yang sangat spesifik yang belum kita sadari atau pahami sepenuhnya. Alam ini kayaknya masih menyimpan banyak banget rahasia evolusi manusia yang belum terungkap.